perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 2 IHMC. Jadi di video kali ini kami akan melakukan wawancara tentang yang bertema analisis hukum perkawinan adat Minangkabau yang berjudul Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jadi tugas ini kami kerjakan dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Hukum Adat yang diampu oleh dosen Pak Dedi Jaya SHMH. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azrael Hakim Al-Zaki. Perkenalkan, nama saya Indriwana Marbun. Nama saya Indrika. Perkenalkan, nama saya Gabriela Claudia. Nama saya Muhammad Hakim. Oke, kita lanjut ke wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Indrika dengan NPM 2021. Pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Ariel. Jadi ini saya menanyakan seputar tentang hukum warisan tentang suku Minangkabau. Jadi kita lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama itu, menurut Bapak Ariel, apakah pembagian harta pusaka menurut adat Minangkabau masih relevan diterapkan pada saat ini? Ya, izin menjawab ya. Menurut saya pembagian harta pusaka adat Minangkabau untuk saat ini masih amat relevan diterapkan karena merupakan bagian dari identitas dari suku adat Minangkabau. Dan sistem tersebut juga mengandung sistem kekerabatan, tanggung jawab, dan telah dianut oleh suku Minangkabau sejak lama. Terima kasih jawabannya. Jadi pertanyaan kedua saya akan menanyakan Bapak, jadi apakah perubahan sosial dan perkembangan zaman itu memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap harta pustaka? Oh, itu iya, karena perubahan sosial dan cara pandang manusia tidak di suku adat Minangkabau saja itu tetap pasti berkembang karena banyak anak muda sekarang sudah memiliki menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka lebih menerapkan cara pembagian warisan adat Minangkabau ini dengan lebih mengerti ekonomi masing-masing keluarga. Ya. Jadi masuk ke pertanyaan terakhir, menurut Bapak Ariel, apakah generasi kita yaitu generasi muda Minangkabau masih memahami aturan adat mengenai harta pustaka ini? Menurut saya pribadi ya, sepanjang saya menjadi orang Minangkabau, masih ada seperti sebagian anak muda yang mungkin dapat ajaran dari orang tuanya atau dari kakek neneknya, dari paman bibinya, itu udah ada yang tahu dan menerapkan hukum warisan adat Minangkabau ini. Dan nggak sedikit juga yang generasi muda yang tak acuh, ada yang nggak peduli juga sama hukum warisan adat Minangkabau. Mungkin dari kita lihat faktornya dari kurangnya ajaran dari orang tua atau kurangnya dari kakek neneknya mungkin nggak dikasih tahu. Tapi mungkin menurut saya harus lebih diterapkan dan disebarluaskan untuk generasi muda Minangkabau untuk mengenali hukum warisan adat Minangkabau. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Terima kasih Pak Ariel. Jadi cukup sampai sini wawancara saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim, NPM 2551052. Saya mewakili kelompok saya untuk membuat UAS hukum adat. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu siapa? Kalau boleh tahu Bu namanya? Ibu Rismawati. Oke, panggilannya siapa Bu? Bu Wati. Bu Wati. Oke, jadi saya akan mewawancarai Ibu Wati. Oke, kalau boleh tahu Bu, usia Ibu berapa ya? 42 tahun. Oke, 40 tahun. Apakah benar Ibu ini asli suku Minang? Benar. Oke, benar. Oke, kalau begitu Bu, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaannya. Kalau begitu nih Bu, menurut Ibu, bagaimana pelaksanaan
pembagian harta pusaka menurut adat Minangkabau di Pariaman saat ini? Kalau untuk harta pusaka tinggi sampai sekarang masih mengikuti adat, yaitu diwariskan garis keturunan ibu. Tapi pelaksanaannya sampai sekarang tetap dilaksanakan secara keluarga supaya tidak ada salah paham dan tidak ada masalah kemudian hari. Menurut Ibu nih, apakah ada perubahan dalam pelaksanaan waris adat dibandingkan dulu? Ada. Dulu masyarakat lebih patuh pada aturan adat yang sudah ada, tapi sekarang banyak anggota keluarga yang sudah merantau dan tinggal di luar daerah. Jadi biasanya keputusan terkait harta pusaka sering dimusyawarahkan secara kondisi keluarga masing-masing. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, jadi menurut Ibu nih, bagaimana pengaruh perkembangan zaman terhadap pembagian harta pusaka di masyarakat Minangkabau? Pengaruhnya cukup terasa. Sekarang masyarakat lebih terbuka dan banyak pertimbangan baru, misalnya kondisi ekonomi atau kebutuhan keluarga. Walaupun begitu, adat tetap dijadikan pedoman agar pusaka tetap terjaga dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oke, ya Bu, sungguh bagus juga ya Bu jawabannya Bu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya juga saya terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai dalam tugas UAS Hukum Adat. Mungkin sekian saja yang sudah saya lakuin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Saya Nirwana Marbun, narasumber ketiga. Pada saat ini saya sedang bersama Ibu Sally. Boleh diperkenalkan dirinya Ibu? Saya Sally, saya asli Padang. Nah, pada saat ini saya akan bertanya tentang generasi muda Minangkabau nih Bu ya. Nah, kalau sekarang ini kita tahu ya Bu ya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi di antara masyarakat akan adat ya Bu ya. Nah, makanya saya izinkan saya bertanya. Untuk pertanyaan pertama saya adalah, gimana Bu tanggapan Ibu? Apakah generasi muda saat ini masih memahami aturan kewarisan adat Minangkabau? Kalau menurut saya sih mungkin ada sebagian yang masih memahami tentang hal-hal yang seperti itu ya. Tapi kebanyakan mungkin ada juga yang kurang memahami karena mereka lebih fokus sama pendidikan yang udah mulai modern di era yang saat ini. Iya benar ya Bu ya. Oh di Padang juga udah mulai berkembang ya Bu ya. Berkembang terus terkontaminasi adat-adat dari luar juga gitu sih. Apa kehidupan dari luar juga lah gitu ya Bu ya masuk ke dalam. Secara dari ke orang di Padang pun juga nggak pure orang Padang semua gitu. Banyak pendatang-pendatang dari luar Padang juga. Sumatera gitu lah ya Bu ya. Betul. Secara luas seperti itulah. Berarti emang ada tapi lebih ke sudah terkontaminasi aja dengan era-era modern yang ada. Oke Bu, terima kasih. Izinkan saya untuk bertanya lagi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Sally, apakah sistem waris adat Minangkabau ini masih relevan di era yang sekarang ini? Kalau untuk era-era sekarang ini mungkin tidak semua generasi ya. Oh, tapi memahami, masih ya Bu ya? Masih, tapi tidak semua anak-anak muda milenial zaman sekarang tuh memahami betul tentang sistem-sistem adat yang ada. Benar-benar Ibu. Mungkin sebagian aja ya untuk orang-orang kental yang benar-benar adatnya orang Padang itu dibawa di kehidupan sehari-hari gitu, mungkin yang masih memahami adat-adat yang ada di sana. Tapi untuk kalau di kehidupan Ibu sendiri nih Bu, misalnya di lingkup tinggal Ibu sendiri, masih relevan? Iya. Kalau di keluarga saya masih aja sih. Ada beberapa yang masih relate, ada yang udah terkontaminasi itu tadi. Keluar gitu ya Bu. Keluar. Untuk keluarga Ibu sendiri ada yang merantau gitu ya Bu ya? Kebanyakan kebetulan merantau. Oh berarti Ibu aja yang stay di Padang waktu lama yang Ibu ceritain tadi ya? Nah kita masuk ke pertanyaan yang ketiga Ibu Sally. Terima kasih banyak udah mengeluangkan waktunya. Nah gimana sih menurut Ibu Sally pengaruh modernisasi? Nah untuk teman-teman kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir yaitu
kita terima kasih dulu ya untuk Ibu Sally sudah meluangkan waktunya untuk tugas kita. Pertanyaan ketiga adalah gimana sih Bu menurut Ibu Sally nih pengaruh modernisasi terhadap pelaksanaan hukum kewarisan adat di era-era sekarang ini, Bu? Kalau untuk sebagian keluarga sih, contohnya di keluarga saya sendiri ya. Mungkin untuk kewarisan adat itu nggak begitu kental lagi, karena kita itu kalau mau ngikutin adat orang-orang dulu ya, kita bilangnya orang-orang dulu ya, itu ada beberapa generasi kita sekarang yang bisa menerima dan ada yang enggak. Jadi kita itu sistemnya sekarang itu musyawarah aja. Oh, dimusyawarahkan. Iya, gitu dimusyawarahkan. Jadi bagaimana hal-hal yang tidak boleh dan boleh di generasi sekarang yang bisa diterima oleh anak-anak milenial, anak-anak muda sekarang aja. Gen Z terutama ya Bu ya. Gen Z gitu. Iya. Betul. Bener-bener. Ibu, kalau misalnya kayak gitu tuh kan misalnya di lingkungan Ibu tuh kan masih ada yang modernisasi, tapi kan kita tahu nih ada pro kontra yang sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya itu ada yang pro ada yang kontra. Menurut Ibu untuk yang pro sendiri tuh gimana? Kalau pro kontra sih Untuk dalam bermusyawarah gitu, misalnya ini boleh, ini nggak boleh gitu. yang pro ya. Jam malam mungkin. Oh, Iya, benar ya. ada beberapa yang membolehkan, ada beberapa yang tidak. Ya tergantung dari keluarga masing-masing, orangnya gimana, lingkungannya gimana gitu sih kalau menurut saya. Iya, apalagi di era sekarang anak-anak tuh memang udah nggak ngerti tentang jam malam ya Bu. Sementara di adat kampung Padang sendiri, kalau pulang-pulang malam tuh udah nggak bisa. Hal yang fatal ya Bu Hal ya. yang fatal. Kalau yang kontranya Masih tabu lah ya. Iya. Untuk beberapa orang, beberapa keluarga gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh masih belum bisa diterima gitu sih. Nah, untuk yang kontranya sendiri Bu Sally gimana? Kalau untuk kontranya sih kebanyakan terjadinya itu di anak-anak muda sekarang. Ketika mereka itu nggak bisa menanggapi dengan pikiran yang jernih mungkin yang kita sampaikan nggak relate di kehidupan mereka. Terus yang boleh di kita, terus kita apply ke mereka belum tentu mereka bisa menerima gitu sih. Jadi yang kalau kontra itu biasanya itu lebih mereka ke kita, peraturan-peraturan yang kita buat gitu. Biasanya mereka yang banyak melawan. Di era-era sekarang ya Bu ya, gen-gen gitu ya. Gen-gen milenial sama Gen Z ini kan udah banyak bicara ini soalnya. Itulah ya tadi yang kita bahas tentang sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau. Untuk Ibu Sally terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sekian wawancara dari kami dan sekian video tugas dokumentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.